Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Kerja dari jam 9 sampai jam 5 memang menyita waktu dan tenaga kita, tapi bukan berarti kita nggak bisa punya penghasilan tambahan loh. Justru di era digital seperti sekarang, ada banyak peluang yang bisa kita eksplor untuk menghasilkan uang di luar jam kerja. Mungkin kamu punya skill yang bisa dijual, hobi yang bisa dimonetisasi, atau tertarik untuk mencoba bisnis online. Yang kamu butuhkan adalah kerangka kerja yang tepat untuk bisa membantumu memulai mengelola waktu dengan efektif. Di video kali ini kita akan membahas kerangka kerja yang terdiri dari 3 langkah yang mudah untuk membangun sumber penghasilan tambahan meskipun kamu sedang bekerja 9 to 5. Mulai dari mengidentifikasi potensi diri, memilih jenis penghasilan tambahan yang tepat, hingga menyusun strategi dan mengelola waktu dengan efisien. Siap untuk meningkatkan penghasilan kamu dan mewujudkan impian kebebasan finansial? Mari kita simak video ini sampai habis. Yang perlu kita ketahui pertama adalah cari titik temu, find the intersection, atau menemukan titik temu antara minat, keahlian, dan nilai-nilai yang kita perjuangkan dan peluang pasar yang ada adalah kunci untuk meraih kesuksesan dalam membangun penghasilan tambahan di luar jam kerja kantoran. Mulailah dengan mengidentifikasi apa yang benar-benar kamu sukai dan kuasai. Apakah kamu jago menulis, desain, fotografi, atau mungkin memiliki keahlian di bidang digital marketing? Setelah itu, tentukan nilai-nilai apa yang kamu ingin wujudkan melalui penghasilan tambahan tersebut. Apakah kamu ingin meningkatkan kreativitas, membantu orang lain, atau mengembangkan sebuah skill baru? Selanjutnya, carilah peluang pasar yang sesuai dengan minat, keahlian, dan nilai-nilai kamu. Misalnya, kamu menyukai dunia menulis dan memiliki keahlian bidang SEO. Kamu bisa menawarkan jasa penulisan artikel SEO kepada para pebisnis online. Atau jika kamu jago desain dan ingin membantu UMKM naik kelas, kamu bisa menawarkan jasa desain logo, kemasan, atau konten media sosial. Dengan menemukan titik temu antara keempat aspek tersebut, kamu bisa memilih jenis penghasilan tambahan yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga bisa memberikan kepuasan batin tersendiri dan sesuai dengan tujuan hidupmu. Ingat, find the intersection bukanlah rumus instan untuk sukses. Dibutuhkan usaha, konsistensi, dan ketekunan untuk mengembangkan penghasilan tambahanmu. Namun, dengan memilih jalur yang sesuai dengan dirimu, kamu akan lebih termotivasi dan lebih bersemangat lagi dalam menjalannya. Jangan takut untuk belajar dan mengembangkan diri, karena kamu meningkatkan keahlianmu, maka bisa meningkatkan peluangmu untuk sukses. Langkah selanjutnya adalah tes market demand. Saat ingin menambah penghasilan di luar jam kerja, penting bagi kita untuk memastikan bahwa ada permintaan pasar atas keahlian yang ingin kamu tawarkan. Misalnya kamu memiliki keahlian desain grafis dan ingin membuka usaha sablon skala rumahan. Sebelum berinvestasi lebih lanjut pada peralatan dan bahan baku, kamu perlu melakukan tes market demand terlebih dahulu untuk mengetahui seberapa besar minat pasar terhadap jasa yang akan kamu tawarkan. Kamu bisa memulainya dengan menawarkan jasa desain dan menciptakan kaos custom ke lingkungan terdekat, seperti organisasi atau komunitas kamu dan teman-teman dan keluarga terdekat. Dari tes market demand ini, kamu bisa mendapatkan gambaran awal tentang potensi pasar dan respon calon pelanggan terhadap jasa kamu. Apakah mereka tertarik dengan desain yang kamu tawarkan? Bagaimana dengan harga yang kamu patok? Atau apakah mereka memiliki kebutuhan khusus yang bisa kamu penuhi? Feedback dari tes market demand ini sangat berharga untuk mengembangkan bisnis kamu ke depannya. Selain itu, jangan lupa untuk melakukan riset kompetitor. Cari tahulah siapa saja yang menawarkan jasa yang serupa di daerahmu. Apa keunggulan mereka, kelemahannya apa, dan bagaimana kamu bisa menawarkan nilai yang lebih dibandingkan mereka. Mungkin kamu bisa menawarkan harga yang lebih kompetitif dan desain yang lebih kreatif, atau pelayanan yang lebih cepat dan ramah. Dengan memahami segala kebutuhan pasar dan keunggulan kompetitor, kamu bisa menyusun strategi bisnis yang lebih matang dan meningkatkan peluang sukses bisnis sablon online misalnya. Selanjutnya, financial transition. Memutuskan untuk keluar dari pekerjaan tetap dan fokus pada usaha sampingan adalah langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang dari berbagai aspek, terutama dalam hal finansial. Plan financial transition atau rencana transisi keuangan menjadi krusial untuk memastikan kamu siap menghadapi perubahan dan mengantisipasi resiko yang mungkin muncul. Sebelum mengambil keputusan besar ini, evaluasi dengan cermat kondisi keuanganmu saat ini.
Catat semua pengeluaran bulananmu dan bandingkan dengan pemasukan yang kamu dapatkan dari usaha sampingan. Apakah sudah mendekati angka yang seimbang? Jika belum, berapakah selisihnya dan bagaimana kamu akan menutupinya? Selain mengevaluasi pemasukan dan pengeluaran, persiapkan juga dana darurat untuk mengantisipasi fluktuasi pemasukan dari usaha sampingan. Bisnis memiliki dinamikanya masing-masing. Ada kalanya omset kita naik, ada kalanya turun. Dana darurat minimal 6 bulan perlu kita siapkan yang bisa membantu kita dalam keamanan finansial jika usaha sampingan kita mengalami penurunan atau bahkan jika kamu membutuhkan waktu lebih lama untuk menstabilkan pendapatan bisnis. Dana darurat ini akan membantumu untuk bisa tetap survive dan fokus mengembangkan bisnis tanpa harus terbebani dengan kebutuhan sehari-hari. Transisi dari pekerjaan tetap ke dunia usaha memang membutuhkan penyesuaian dan pola pikir dan gaya hidup yang tepat. Kamu perlu lebih disiplin dalam mengelola keuangan pengeluaran karena tidak ada lagi gaji bulanan yang pasti. Selain itu, kamu juga harus siap menghadapi tantangan dan resiko yang melekat dalam dunia bisnis. Namun demikian, dengan perencanaan yang matang, mentalnya siap dan kuat, kita pasti bisa melewati masa transisi ini dengan sukses dan mewujudkan impian kita menjadi entrepreneur yang sukses, insya Allah. Demikian video ini, semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, komen di bawah untuk memberikan pendapat atau diskusi lebih lanjut, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton sampai sejauh ini. Saya Andi Setiawan SBD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.